Saudara, setelah pagar laut misterius muncul di Tangerang, nelayan juga menemukan pagar laut di pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari gambar udara, proyek pagar laut di Bekasi ini membentuk garis panjang menyerupai tanggul yang panjangnya mencapai 8 km. Di lokasi proyek pagar laut Bekasi juga terlihat 3 alat berat yang aktif beroperasi. Ini yang nyuruh siapa emang? Yang nyuruh siapa? Bapak dari mana? Yang nyuruh siapa? Siapa? Kodapit kan pasti ada pelaksanaannya. Kodapit ada pelaksanaannya. Pasti ada pelaksanaannya, Pak. Siapa? Si Saman pelaksanaannya, dia tahu posisinya. Ini masalahnya belum diselesaikan. Ini belum. Udah. Ini kalau begini bagaimana ini? Udah main bongkar-bongkar aja. Main bongkar-bongkar, nah, rusak. Hancur orang. Pagar laut misterius di Bekasi, Jokowi, serta Aguan CS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ semuanya. Kali ini kita akan bahas soal pagar laut yang bikin nelayan kelimpungan serta banyak warga yang gelisah. Dan kalian semua pasti bakal gregetan dengar ceritanya. Nah, simak baik-baik ya, karena enggak cuma lucu, drama ini juga miris banget. Jadi begini sob, di pesisir utara Bekasi ada pagar laut misterius yang panjangnya 8 km. Ribuan batang bambu pun disusun rapi, mirip sebuah tanggul, lengkap dengan gundukan tanah di tengah-tengah. Di sini Pemprov Jawa Barat pun bilang, ini adalah proyek alur pelabuhan. Di perairan Paljaya khususnya ada pembangunan alur pelabuhan, di mana pembangunan alur pelabuhan ini merupakan tindak lanjut dari adanya perjanjian kerjasama antara pihak Pemprov Jabar dengan salah satu perusahaan yaitu PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN. Tapi tunggu dulu sob, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dengan tegas mengatakan belum ada izin KKPRL alias kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Jadi kegiatan ini sebetulnya kami telah menghentikan di tanggal 19 Desember. Kami ada SP1-nya, ada kita terbitkan surat untuk berhenti dulu karena tidak ada PKK PRL dari KKP perizinannya. Jadi yang ada mereka tuh mengklaim punya sertifikat, padahal ini kan laut gitu loh. Jadi di laut tidak mengenal sertifikat, yang ada adalah PKK PRL. Klaim punya sertifikat berarti saat ini statusnya legal atau ilegal, Pak Pung? Kalau dari kacamata KKP, laut itu harus menggunakan PKK PRL, bukan sertifikat. Sertifikat untuk darat, Pak. Ya, sertifikat untuk darat. Jadi nih, proyek siapakah ini sebenarnya? Kok koordinasi mereka mirip sinetron ya? Nah, kabarnya nelayan setempat pun mereka jadi korban utama. Yaitu sejak pagar itu berdiri, jarak tempuh mereka ke tengah laut pun juga semakin jauh. Satu kerugiannya itu dari transportasi bahan bakar. Maksudnya yang seharusnya bahan bakarnya ini bisa ditempuh 2 liter misalnya kan, contoh saja bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat karena kita mencari ruang-ruang yang terbuka. Makanya kan ada beberapa bagian yang nelayan cabut agar supaya bisa masuk keluar dari wilayah situ. Sebenarnya mah kita juga bertanya-tanya, ini bambu apa gitu kan. Bayangin sob, para nelayan ini harus muter jauh hanya untuk cari ikan. Biaya bahan bakar perahu yang naik tentu saja akibatnya. Pendapatan para nelayan pun akhirnya turun drastis. Mitun, salah seorang nelayan di sana, pun sampai berhenti melaut serta banting setir mengantar wisatawan di Sungai Jengkem. Katanya, kalau begini terus, mending jadi pemandu wisata aja deh. Cari ikan sudah susah banget gara-gara pagar ini, tutur Mitun dengan sedih. Demo sudah, protes juga sudah, tapi ya gitu, nggak ada perubahan. Suara rakyat di sana seolah tidak didengar. Para nelayan kecil akhirnya pun cuma bisa pasrah. Sementara pemangku kebijakan kayaknya tutup telinga. Artinya gini, kenapa saya justru
belum bisa menangkap ketika pemagaran laut itu dibilang swadaya gitu kan, karena tolak ukurnya adalah pendapatan daripada nelayan tersebut. Saya hitung bambu itu dari mulai Karangserang sampai Kronjo itu ya diperkirakan ya jutaan gitu kan. Kalau per batang bambu saja kali, nggak usah harga bambu itu sebenarnya 22.000 atau 20 sampai 15.000. Kita hitung yang terendahnya aja lah 15.000 kali berapa juta bambu, udah berapa? Kira-kira masuk nggak dalam pikiran kita ketika itu adalah sebuah swadaya masyarakat gitu kan. Sementara pendapatan masyarakat sendiri ya saya pikir murad marit gitu. Justru ini yang harus jadi pembahasan kita harusnya. Kenapa tadi saya buka dengan proxy war? Tidak ada kepentingan untuk nelayan dalam pembahasan tersebut, dalam framing tersebut. Kenapa tidak diviralkan soal kesejahteraan nelayan, apa kebutuhan nelayan dan segala macam? Rakyat kita ini tidak akan kenyang kalau lapar, kalau kita hanya bilang kenyang, walaupun kenyang itu sampai 1000 kali. Kan seperti itu. Akhirnya apa? Kita ini hari ini posisinya sebagai komoditas politik yang kepentingannya bukan untuk kepentingan kita. Artinya dana itu hitung-hitungan tadi mungkin ya? Swadaya itu? Lah iya, kan berangkatnya dari situ tuh. Langsung poinnya boleh? Maksudnya tolong hitungin tolong hitungin buat saya, kira-kira masyarakat ini bisa enggak sih mendapatkan uang sebesar itu? Dari mana uangnya? Kalau memang itu pemberdayaan, itu aja jawabannya. Nggak usah kemana-mana, saya nggak ngerti. Iya, tadi kan Pak Khalid yang sudah menghitung per bambu 22.000 dan segala macam. Kira-kira masuk nggak gitu? Kalau ini yang melakukan masyarakat gitu. Ya kita tanya sama-sama yuk sama masyarakat. Saya ini kan kapasitas saya sebagai observasi, gitu loh. Coba, kapasitas saya sebagai observasi, bukan pengawal, bukan segala macam. Saya ingin mengembalikan pada hal yang lebih substansi. Kita ngomongin soal pemagaran 30 kilo, bukan 1-2 meter. Artinya nggak mungkin ini dikerjakan oleh rakyat, nggak mungkin dikerjakan oleh nelayan. Tanya mereka penghasilan mereka berapa. Bagaimana mereka setiap hari itu harus menghadapi ombak keras. Tanya ke mereka gitu. Masalahnya ini ada di halaman kita, 30 kilo dalam pengerjaan waktu 7 bulan. Bandung Bondowoso aja mungkin heran gitu ya. Kok bisa gitu? Dan kemudian keluar lagi ada narasi bahwa ini dilakukan oleh swadaya rakyat. Rakyat mana yang mau melakukan pemagaran pesisir? Nelayan mana yang mau melakukan ini? Prinsip dasar orang laut itu mereka tidak memagari lautnya. Ada yang mengaku. Mengaku tapi tidak masuk akal. Yang kelompok nelayan itu? Iya, kelompok nelayan mengatakan bahwa itu dibuat untuk menanam beras, abrasi, kemudian untuk apa lagi? Namanya JPR, Pak, Jaringan Rakyat Pantura. Iya, menamakan diri seperti itu. Iya. Loh, kan tidak boleh meskipun apa? Kan harus lapor dulu. Memagari fasilitas publik itu. Apalagi tidak masuk akal 30 km lalu pekerjaan sukarela kan pasti bermiliar-miliar biayanya. Itu. Kalau dihitung 1 meter taruhlah 1 juta misalnya ya. Biayanya dengan ongkosnya misalnya. Pokoknya biayanya 1 juta. Itu kan berarti 30 miliar lebih. Kalau dihitung 1 meter 500.000 aja sudah 15 miliar. Gimana sebuah JPR jaringan yang tidak jelas, tidak pernah dengar itu, berarti dia menghimpun dana publik juga kalau gitu. Kan harus dilaporkan juga. Jadi menurut Mahfud kemungkinan besar itu semacam korporasi mestinya ya, atau apa? Pasti orang-orang modal besar korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu dengan sengaja. Baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku. Para nelayan kecil akhirnya pun cuma bisa pasrah. Sementara pemangku kebijakan kayaknya tutup telinga. Sekarang kita geser ke Tangerang. Di sini ada pagar laut yang jauh lebih panjang, yaitu 30 km. Pagar ini pun membentang di 16 desa, mulai dari Muncung sampai Paku Haji. Awalnya sih nggak ada yang tahu siapa pemiliknya. Tapi warga setempat yang diwawancarai di TV mulai menyebut nama-nama besar. Siapa? Aguan alias Sugianto Kusuma, bos besar Agung Sedayu Group, plus 2 anak buahnya, yaitu Ali Hanafia serta Encun. Di sini meski pihak Aguan membantah, nelayan di Tangerang sudah pada tahu siapa dalangnya. Khalid, salah satu nelayan, bahkan bilang,
Yang namanya pemanfaatan ruang laut harus ada izinnya, dan siapapun yang bikin pagar ini jelas melanggar aturan hukum. Tapi lucunya, saat ngomongin nama Aguan CS, wawancaranya pun malah dipotong presenter TV. Kenapa ya? Ada yang sensi mungkin? Anggap saja misalnya, walaupun menurut saya itu nggak rasional yang mengaku mengatasnamakan pemuda nelayan Pantura segala macam itu, yang jelas ini udah melanggar hukum. Yang namanya sebutnya melakukan pemanfaatan ruang laut itu kan harus ada izin. Anggaplah masyarakat, anggaplah swadaya masyarakat gitu kan. Ini juga kan harus ada izinnya, harus diatur undang-undangnya. Dan itu udah melanggar walaupun siapapun itu. Walaupun masyarakat itu udah melanggar. Anggaplah benar ini masyarakat swadaya. Itu harus ditindak. Harus ditindak secara hukum karena udah melanggar. Iya Pak kan. Jangan-jangan kalau saya berpikir gini, ramainya berita tentang bahwa ada masyarakat Pantura sebagai swadaya yang memasang pagar laut itu, ketika muncul ada pelaku pemagaran yang itu anak buahnya Aguan, Ali Hanafi, Encur, Ali Gojali. Oke Pak Holid, kita konfirmasi dulu ya Pak Holid. Sekarang kita masuk ke babak yang bikin hati kita semua panas. Kebijakan di era Jokowi, banyak proyek yang diklaim adalah proyek strategis nasional atau PSN, dan ternyata kebanyakan bermasalah. Contoh paling nyata adalah warga Rempang yang terpaksa kehilangan tanah-tanah mereka demi proyek PSN. Di sana aparat enggak segan-segan bertindak represif, mulai dari intimidasi hingga kekerasan. Dan data dari YLBHI di sini menunjukkan selama tahun 2017 hingga tahun 2023 ada sekitar 106 konflik agraria dengan lebih dari 1 juta rakyat menjadi korbannya, dan ini di era Jokowi. Dan ini juga belum termasuk kasus-kasus kriminalisasi petani serta para pejuang lingkungan. Bahkan mereka tak segan-segan menyewa preman demi untuk menakut-takuti masyarakat. Jadi di sini nggak heran kalau di balik program-program PSN ini banyak warga masyarakat yang trauma. Kalau ingat Jokowi, sesak napas saya. Betul, sesak napas saya. Kasus Rempang ini memang betul-betul sangat menyedihkan, Pak. Betul-betul kami sedih. Dari awal 2023, di mana tidak ada keadilan untuk kami masyarakat Rempang. Di mana aparat-aparat semua datang membawa sempi, Pak. Ada 1.200 dari Brimob. Terus gas air mata dia bawa. 2023 ya? Iya, Pak. Saya kalau ingat Jokowi, sesak napas saya. Betul, sesak napas saya. Selama dia juga banyak bohong, saya tambah sesak napas kalau ingat si Jokowi nih. Betul-betul saya benci. Saya cuma berharap kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, tolonglah kami masyarakat Rempang di sini. Ini kami NKRI, Pak, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini rakyat Bapak, tolong kami di sini, Pak. Seluruh Indonesia sudah dijajah dari dalam, Pak. Bapak dari pensiunan dari Kopassus. Tolonglah kami masyarakat Rempang di sini. Seluruh rakyat Indonesia tolong, Pak. Sebenarnya PSN ini lebih mirip tameng buat proyek-proyek investor besar yang bukannya untuk rakyat, malah buat memperkaya segelintir orang. Ironis kan? Jadi kesimpulannya, pagar laut di Bekasi, Tangerang, bahkan cerita soal PSN di era Jokowi, semuanya punya benang merah. Tentu saja rakyat kecil lah yang selalu menjadi korban. Pertanyaannya, lalu sampai kapan ini akan terus terjadi? Tentu sampai ada keadilan yang benar-benar berpihak pada rakyat. Mungkin itulah jawabannya. Tapi kapan? Entahlah. Tapi yang paling penting saat ini, kita harus selalu kritis kepada pemerintah. Kita harus terus-menerus suarakan cerita-cerita masyarakat yang tertindas demi keadilan yang enggak pernah didengar oleh pemerintah. Karena ingat, suara rakyat adalah suara keadilan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.